Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Murdayani SPD, Guru UPTD SMP Negeri 3 Jorong, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Laut. Saya akan mempresentasikan tugas jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional ini saya menggunakan model refleksi 4C, yaitu Connection, Share, Concept, dan Change. Apa itu refleksi dengan menggunakan model 4C? Yang pertama, koneksi. Memuat apa keterkaitan materi yang Anda pelajari dari modul 2.2 dengan peran Anda sebagai seorang guru penggerak. Kemudian, challenge atau tantangan. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang selama ini Anda jalankan? Kemudian, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau sudah menjadi guru penggerak. Dan yang terakhir, change atau perubahan. Adakah perubahan dari diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada modul 2.2 ini? Yang pertama, koneksi. Pada modul 2.2 ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat dengan PSE, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Dalam modul ini, saya juga dikenalkan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional atau yang disingkat dengan KSE dan bagaimana mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Juga dikenalkan dengan kesadaran penuh atau mindfulness dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai seorang guru penggerak karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, maka saya akan lebih efektif dan cenderung resilient atau tangguh dan merasa nyaman berada di kelas karena dapat bekerja dengan lebih baik dengan murid. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun komitmen atau kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang berorientasikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Kemudian, tantangan. Dari beberapa materi yang saya terima, ada beberapa materi yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya adalah sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara seorang anak berperilaku kepada orang yang lebih tua atau terhadap teman sebayanya.
ternyata pemikiran saya tersebut tidak benar. Sebelumnya saya juga berpikir pembelajaran sosial dan emosional ini diajarkan terpisah atau tidak dapat diintegrasikan dalam proses pengajaran di dalam kelas. Ternyata pemikiran saya salah. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat diintegrasikan lewat pengajaran guru di dalam kelas atau dalam proses belajar mengajar, juga melalui kegiatan baik itu kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, konsep utama dan penting yang saya pelajari dari modul 2.2 ini adalah bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dapat untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kemudian menerapkan dan mencapai tujuan positif atau kemampuan manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kemampuan kesadaran diri, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara yang pertama, kita harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terkoordinir untuk meningkatkan pembelajaran baik secara akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, kita harus bisa menjalin kemitraan atau kerjasama dari pihak sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang berorientasikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, dapat diintegrasikan melalui kurikulum dan pembelajaran yang merdeka dan bermakna, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pembelajaran sosial dan emosional juga akan memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk meraih kesuksesan, baik di bidang akademik maupun di bidang yang lain, termasuk mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Perubahan setelah mempelajari modul ini, saya akan terus berusaha merefleksikan pemahaman terkait pembelajaran sosial dan emosional ini, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun dalam pembelajaran eksplisit, yaitu pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya dengan membuat roda emosi yang akan diisi oleh semua siswa saat kegiatan pendahuluan pembelajaran. Saya juga akan mengkondisikan siswa untuk dapat menghadirkan mindfulness atau kesadaran penuh dengan teknik stop. Saya juga akan melakukan pembelajaran individu dan berkelompok yang dilakukan secara berimbang untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional secara maksimal. Dan saya juga akan menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Kemudian perubahan yang akan saya lakukan di sekolah, saya akan melakukan perubahan di antaranya, saya akan menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah. Saya juga akan mengimbaskan pemahaman terkait
pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan kepada siswa melalui pembelajaran di dalam kelas. Kemudian saya juga akan menerapkan pemahaman terkait dengan kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran eksplisit, baik itu kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya juga akan menyebarkan pentingnya penerapan KSE dan PSE kepada rekan sejawat melalui berbagi praktik baik dalam komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah saya. Terakhir, saya akan berkolaborasi dengan semua komunitas sekolah untuk menerapkan kompetensi sosial emosional sebagai bagian dari budaya positif di lingkungan sekolah saya. Demikian tadi presentasi saya terkait dengan tugas Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.